para salafus saleh menganjurkan kepada kita tidak ada namanya libur ibadah. Yang wajib bagi seorang istri hanya libur sholat, karena memang dilarang oleh syariat. Nah, waktu tidak sholat, niatkan saya tidak sholat karena Allah melarang saya sholat dan Rasulullah melarang saya sholat. Dan bahkan ninggalkannya sholat karena mengikuti perintahnya Allah dan Rasulullah. Terus yang kedua, waktu kita artinya kita lagi dalam keadaan tidak sholat, bukan artinya kita gunakan waktu untuk ngobrol atau tidur, bukan. Pas datang waktu sholat, kalau amalannya salafus soleh ini, mereka pas waktu datang waktu sholat, sedangkan dia belum waktunya sholat, dan sedangkan ada halangan haid dan lain-lain, itu duduk di depannya ngadep kiblat di musolahnya dia, duduk seukuran dia sholat. Biasanya kalau sholat berapa menit? 10 menit. Duduk di depannya kiblat, duduk di sejahnya dia, ngambil subha, baca la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali, sholawat ke Nabi 100 kali, seukuran baca dia sholat. Jadi waktu itu waktu yang biasa dia gunakan waktu dia suci, tidak kosong dari amalan ibadah waktu dia dalam keadaan haid. Jangan sampai istri kita waktu lagi haid misalnya dibiarkan dia duduk, tidur, ngobrol dan lain-lain. Pas waktu zuhur duduk ngadep kiblat sambil baca sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, doa, baca sholawat, istighfar, subhanallah bihamdi dan lain-lain, seukuran dia salat. Kemudian begitu asar begitu juga, seukuran dia sholat kita ibadah. Oke, kalau bisa dibuat jadwal ahsan. Misalnya setelah sholat zuhur la ilaha illallah, setelah sholat asar subhanallah wa bihamdih, setelah sholat maghrib istighfar 100 kali, sampai atau seukuran dia sholat. Biasanya sholatnya berapa menit? Dari wudhu sampai sholat biasanya kalau waktu suci 10 menit, duduk 10 menit ukuran itu. Ini termasuk perempuan yang salihah yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, dibanggakan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra Fatimah Az-Zahra. Dan ini amalannya mereka, para sahabiat begini bentuk sifatnya. Dan ini amalannya para salafus saleh dari para salafus saleh yang telah hidupnya semuanya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu misalnya maghrib untuk istighfar, waktu isya misalnya digunakan untuk baca dalail khairat dan lain-lain. Begitu. Jadi kasih amalan tertentu di waktu-waktu tersebut sehingga tidak kosong dari hidupnya kita, meskipun kita ketinggalan sholat tapi tidak kurang dengan ibadah-ibadah yang lain kita kerjakan. Begitu. Itu usahakan dibuat jadwal sehingga kita bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut di waktu dalam keadaan tidak sholat ini. Ayo, yang paling penting itu jangan sampai pas di waktu-waktu tersebut kita anggap libur dari sholat, libur dari ibadah semuanya. Enggak. Seperti baca wirdul latif, boleh nggak? Boleh. Loh kan itu ada ayat Qur'annya. Ayat Quran kalau dibaca dengan niatan Al-Quran haram hukumnya. Tapi kalau dibaca untuk tahsin, setiap pagi kita baca ayat kursi, meskipun dalam keadaan haid, hukumnya boleh. Sebelum tidur kita baca ayat kursi, maka sangat dianjurkan, tapi diniatkan untuk tahsin bukan untuk Al-Quran.